Hai para penikmat catur semua, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan bahas sebuah duel seru yang dimainkan antara juara dunia Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana. Partai ini dimainkan pada tahun 2020 bulan Juni tanggal 13 di Liège, dan sangat menarik karena dua orang ini adalah finalis yang bertarung pada kejuaraan dunia catur tahun 2018. Ya, jadi ini seperti sebuah reunian gitu. Reunian kejuaraan dunia catur. Dan mari kita masuk ke pertandingan, saksikan reunian kejuaraan dunia catur ini. Let's go. Di sini Magnus Carlsen yang memegang putih ya. Sementara Fabiano Caruana memegang hitam. Permainan dimulai Carlsen dengan langkah pion ke D4, dibalas kuda ke F6, kemudian Magnus gajah ke F4. Pion D5 mengontrol petak pusat E4, lanjut lagi pion E3 membuka diagonal gajah yang satunya lagi, dibalas dengan pion ke C5 dari Caruana, kemudian kuda F3, lanjut kuda C6, kuda dikembangkan ke D2, lalu kuda H5. Fabiano ingin menukar kuda dengan gajah. Magnus ini hanya memakan pion C5, kuda tukar gajah F4, pion makan gajah, dan menteri E5 untuk mendapatkan balik pionnya. Lanjut gajah ke D3 bersiap untuk rokade, menteri makan pion C5, rokade pendek dari Magnus Carlsen. G6 menyiapkan gajah fianchetto, lanjut kuda C3 mengancam menteri, menteri mundur ke D6 juga mengancam pion F4. Magnus menjawab dengan menteri ke D2 melindungi pion, gajah ke G7 menyerang pion B2, dan C3 menutup ancaman itu juga memberikan kontrol ke petak D4. Lanjut rokade pendek dari Caruana, benteng F ke E1, gajah ke G4 mengancam gajah tukar kuda membuat sebuah pion tumpuk. Respon Magnus menteri ke E3 mencegah itu terjadi, dan Caruana tetap ya menukar gajah dengan kuda, menteri makan gajah, lalu pion ke E6 dan H4 memajukan pion untuk mendapatkan akses serangan melalui file H. Langsung dicegah saja oleh Fabiano Caruana, pion ke H5, kemudian G3, benteng F ke E8, benteng A ke D1, lanjut pion A6. Nah, Caruana juga tidak tinggal diam di sini. Dia bersiap untuk melakukan minority attack dengan jalur pion B5 lalu ke B4. Magnus menjawab itu dengan langkah cemerlang kuda ke D2. Sebuah langkah yang sangat menakjubkan ya. Benar-benar langkah ini tuh menunjukkan bahwa Magnus Carlsen tuh memang punya pemahaman catur yang luar biasa gitu. Dibalas Fabiano Caruana. Langkahnya sudah ditebak oleh Magnus Carlsen. Inilah alasan kenapa tadi dia sebelumnya main kuda ke D2. Iya, dan itu sangat brilian. Nah, lalu apa nih langkah lanjutan dari Magnus Carlsen? Ya, kuda ke E4. Mantap jiwa. Magnus Carlsen memanfaatkan diagonal H1 A8 yang terbuka dengan langkah B5 tadi dari Caruana. Mantap, peka banget ya dia sama posisi. Menteri mundur ke D7. Jika kita memakan kuda di sini, gajah makan pion dan mengancam menteri dan kuda C6. Jika menteri mundur, gajah makan kuda C6 sambil menyerang dua benteng. Dan sudah dipastikan antara benteng ini akan ada yang ditukar dengan gajah. Ini buruk, ada langkah yang lebih baik. Hitam itu lebih baik menjawab dengan kuda ke D4 mengancam menteri, benteng tukar kuda dan mengancam menteri, gajah makan benteng, gajah makan benteng A8. Karena gajah diserang dan jadi gajah mundur ke F6, dan di sini putih unggul satu pion. Ya, meskipun keunggulannya kecil tapi sangat penting juga gitu. Oke, kembali ke posisi.
Setelah menteri ke D6, Magnus Carlsen kuda ke G5. Ya, mantap ya. Dengan sebuah taktik, Magnus Carlsen berhasil menempatkan kuda pada petak yang ideal dan lebih aktif dari sebelum-sebelumnya. Caruana tentu tidak akan memajukan pion ke F6 karena itu hanya melemahkan pion G6 juga pion E6. Lanjut, Caruana benteng A ke D8, gajah ke C2 dari Magnus Carlsen, pion B4 sesuai rencana awal dari Caruana, gajah ke A4 memberi pin ke kuda C6, pion B tukar pion C3, dan sebuah minority attack dari hitam membuahkan hasil dengan dua pion lemah yang bisa dijadikan target. Dan lanjut, menteri ke C8. Ya, tapi sayangnya di sini dia melakukan kesalahan ya. Dan ini langsung bisa dilihat oleh Magnus Carlsen. Dengan melihat penjagaan pion ke F7 dari menteri sudah hilang, dia langsung menemukan langkah yang sangat bagus banget. F5 mengancam pion F makan pion G dengan ancaman lanjutan menteri F7 sekak. Dan jika hitam makan dengan pion E tukar pion F5, benteng tukar benteng sekak, benteng tukar benteng, menteri makan pion D5, double attack kuda juga pion F7. Jika kuda bergerak, maka gajah akan makan benteng E8. Ya, posisi putih di sini sangat kuat ya. Oke, kembali ke posisi. Pada posisi ini, Caruana memilih pion G tukar pion F, membarter dengan pion H. Di sini Magnus tidak terburu-buru buat makan pion H, tapi memainkan langkah yang lagi-lagi ciamik, yaitu langkah C4, menyerang pion D5. Jika pion dimakan, tentu gajah atau menteri bisa makan kuda C6. Dan Caruana di sini menjawab dengan kuda ke D4, mengancam menteri. Benteng tukar kuda, gajah makan benteng, gajah makan benteng E8, benteng makan gajah, lalu menteri makan pion H, mengancam pion F7, menteri ke C7 menjaga pion F, pion C tukar pion D5 memakan pion secara gratis dengan memanfaatkan pin, lalu benteng ke E7, pion ditukar pion E6, dan F6 mengancam kuda, menteri ke G6 sekak. Jika benteng menutup, sekak mat pada petak E8. Fabiano memilih raja ke F8, kemudian kuda mundur ke F3 dan mengancam gajah, gajah ke C3 mengancam benteng, benteng ke C1 menyelamatkan diri dan memberi pin ke gajah, benteng makan pion E6, kemudian kuda D4 mengancam benteng dengan memanfaatkan pin, benteng ke B6, menteri H6 sekak, raja ke G8, dan menteri ke E3 mengancam gajah 2 kali, lalu disusul dengan Fabiano Caruana menyerah di sini. Karena dia sudah tahu dia akan kalah perwira. Ya, karena benteng di sini nggak bisa ya untuk menambah penjagaan, karena petak C6 diawasi kuda, juga petak B3 diawasi oleh pion. Dan jika gajah makan pion dan mengancam menteri, ini malah jauh lebih buruk. Karena menteri E8 sekak, raja ke A7, benteng tukar menteri sekak, raja ke A6, menteri H6 sekak, raja G6, menteri H7 sekak mat. Ya, malah lebih parah kan, malah sekak mat. Ya, intinya seperti itu. Karena akan kalah perwira, jadi Caruana menyerah. Oke, gitu teman-teman. Sebuah duel reunian kejuaraan dunia catur tahun 2018 lalu antara Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana. Dan bila kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Jika kalian ingin menonton video gue selanjutnya, tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.